Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzin? Kunu hendaknya ada engkau. Kunu hendaknya ada engkau atau adalah engkau. Itu qawwamina, orang-orang yang menegakkan. Qaimina artinya yang menegakkan. Lillahi karena Allah. Bihuquqihi dengan haknya Allah. Syuhada'a pun itu yang menyaksikan. Syuhada'a pun itu yang menyaksikan bil qisti dengan adil. Bil adli artinya dengan keadilan. Wala yajrimannakum, dan jangan bersedia engkau. Yahmilannakum artinya memaksakan diri atau terpaksa mau engkau. Betul nggih, fa'ilnya di syana'an qaumin ya. Wala yajrimannakum, dan benar-benar jangan bersedia atau memaksa kum padamu, pemaksaan untuk mau. Nah, itu yajrimannakum. Yahmilanna artinya memaksa kum padamu apa syana'an qaumin, kemarahan suatu kaum. Bughdu qaumin artinya kemarahan suatu kaum. Ail kufari artinya orang-orang kafir. Ala alla ta'dilu, atas untuknya tidak adil engkau. Fatanalu, maka mendapatkan engkau. Minhum, dari kaum. Li'adawatihim, karena sifat permusuhannya kaum. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk adil di dalam persaksian. Di dalam akhir surat yang lalu, di bagian-bagian akhir surat An-Nisa juga dijelaskan mengenai perintah untuk adil di dalam persaksian. Tidak boleh karena takut pada satu kelompok maka kita membuat kesaksian palsu. Tidak boleh dengan alasan apapun. Kalau kita menjadi saksi pada sebuah kebenaran, ya harus dilakukan. Yang benar kita saksikan bahwa itu benar, yang salah kita bersaksi bahwa itu salah, kecuali memang di situ ada bahaya. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya kebohongan itu kan sesuatu yang tidak boleh. Termasuk persaksian palsu itu juga sesuatu yang tidak boleh, seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang. Hukum dipermainkan karena takut dengan kemarahan satu kelompok, maka kemudian membuat kesaksian palsu. Di zaman Rasulullah itu juga terjadi. Maka kebohongan dalam persaksian itu nggak boleh.
kecuali memang kebohongan tersebut ada kebohongan yang boleh nggih. Salah satunya adalah kebohongan yang ketika terdesak di dalam kondisi bahaya. Misalkan berada dalam satu peperangan yang di situ kalau kita buka mulut maka akan membahayakan teman-teman kita. Nah, maka di situ kita boleh hanya diam atau berbohong bahwa kita tidak tahu. Konteksnya kebohongan tersebut memang dalam kondisi perang dan ada bahaya. Nah, tapi di dalam ayat ini persaksian yang dimaksud adalah persaksian terhadap kebenaran. Jadi Al-Quran sendiri melarang perilaku over supportive ya. Over supportive itu kita terlalu mendukung pada sesama kita sampai kita membuat kesaksian palsu misalkan, atau karena terancam karena ada rasa takut kemudian kita membuat persaksian palsu. Takut ya dalam konteks ayat ini adalah ancaman dari orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang lemah pada masa itu banyak yang buat persaksian palsu. Karena persaksian apa yang dipalsukan? Salah satunya adalah tentang kebenaran ajaran Rasulullah ya. Tentang ajaran kebenaran Rasulullah itu sebagian orang-orang yang lemah nggak berani mengakui, padahal di hatinya sudah ada keyakinan. Maka ayat ini sebenarnya diturunkan untuk apa? Untuk memberikan dukungan pada orang-orang yang di hatinya sudah ada kebenaran sebenarnya tapi takut bersaksi. Ayat ini diturunkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadi di sini harus adil di dalam bersaksi. Kalau misalkan baik ya baik, buruk ya buruk. Ini harus tegas, jangan sampai kita over suportif sama teman misalkan jelas-jelas temannya di situ banyak melakukan kecurangan, kezaliman, tapi kemudian kita hanya diam. Akhirnya saling dukung-dukungan di dalam sesuatu yang buruk. Itu namanya over supportive. Itu di dalam Islam juga dilarang, atau terlalu merasa terancam. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Ada dorongan dari orang-orang kafir pada saat itu untuk orang-orang yang lemah itu membuat persaksian palsu. Nah, dilaranglah di dalam ayat ini persaksian palsu ya. Banyak dimintai persaksian, misalkan apakah benar Rasulullah itu adalah seorang utusan. Nah, ini di briefing. Nanti kalau ada yang mereka dicuci otaknya bahwa ya Rasulullah itu orang yang gila, Rasulullah itu orang yang orang yang mengarang sendiri kitab sucinya. Banyak sekali fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Rasulullah yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagian orang-orang merasa takut untuk mengakui kebenaran. Karena apa? Karena ada desakan dari orang-orang kafir. Jadi kondisi terdesak padahal dia tahu bahwa apa yang diyakini itu adalah kebenaran. Itu memang nggak enak pada posisi itu nggak enak. Bagaimana kondisi secara pribadi lemah. Nah, ayat ini sebenarnya memberikan satu pegangan kepada manusia, kepada orang yang beriman, ketika kita menyaksikan sebuah kebatilan atau menyaksikan sebuah kebenaran tertentu, menyaksikan sebuah kejahatan, atau menyaksikan harus bersaksi atas kebaikan seseorang. Nah, di sini sebagai orang yang beriman, kalau yang kita yakini itu benar, maka Allah akan memberikan jalan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Nah, ini berpegang teguh pada ajaran Allah. Apa yang diyakini yaitu jangan keyakinan kita itu jangan sampai dipaksakan, terutama dalam hal akidah. Jangan sampai mendapat paksaan dari orang lain, kayak yang baru-baru ini terjadi. Entah kejadian ini di mana, tapi memang sepertinya kejadian ini di Indonesia. Jadi ada seorang yang
sing ngejak wong-wong masuk Kristen itu apa namanya? Bukan pendeta, apa sih, kayak gembala itu apa bahasa yang biasanya dipakai di sini ya. Kegiatan kristenisasi yang dilakukan oleh duduk pastor iku jenenge. Ono istilah meneh. Itulah ya. Dia profesinya keren nih, dokter gitu yang dia pakai. Dia dokter ganteng gagah gitu ya. Memacari seorang muslimah, di mana muslimah ini adalah anak dari seorang tokoh agama. Dipacari, terus habis itu sampai dilamar, dijanjikan pokoknya nanti besok akad nikah saya akan bersyahadat. Nah, ini kata si dokter, misionaris ya namanya. Jadi misionaris itu beda sama pastor tugasnya. Kalau pastor itu adalah petugas agama ya, petugas atau pengajar yang berada di gereja ya. Kalau misionaris itu biasanya memang keliling ke negara-negara, ke daerah-daerah gitu. Tugasnya kalau bahasa mereka kan kalau membahasakan orang-orang non Kristen itu istilahnya adalah domba-domba tersesat. Awak dhewe iki diarani domba kabeh. Jadi kemudian orang ini si dokter yang gagah ganteng dokter gitu ya, ini menjanjikan pokoknya besok akad nikah malamnya saya pasti bersyahadat. Oke, semua keluarga setuju, undangan sudah disebar. Apa yang terjadi begitu paginya menjelang akad nikah, si misionaris ini bilang ke perempuannya bahwa kalau misalkan hari ini kamu mau dibaptis, maka undangan ini ya undangan yang sudah disebar, resepsinya akan kita langsungkan. Jadi ini terjadi di negara kita, ini juga terjadi. Akhirnya apa? Jelas langsung menolak karena ada akidah di hati si perempuan ini. Bisa saja kalau misalkan karena menanggung rasa malu ya, terus kemudian jenenge undangan wis disebar, bayangno. Tapi keluarga ini cukup kuat sampai akhirnya nggak bisa kalau harus ini penipuan, karena kalau misalkan dari awal si laki-laki sudah ngomong ya saya nggak bisa ikut ke agama Islam, kan selesai dari awal. Tapi enggak, memang ada modus penipuan untuk kristenisasi. Akhirnya si perempuan ini langsung menolak, enggak, ini jelas penipuan karena di awal kamu sudah bilang bahwa menjelang pernikahan akan ada proses syahadat. Ternyata akhirnya batal semua, sudah milih ngabari orang-orang, batalin gedung, bayangno batalno gedung, batalno catering, dibatalno kabeh. Kalau gedung dan catering kalau nggak jadi kan biasanya ada biaya penalti. Jadi karena sudah di booking di hari itu, akhirnya kan gedung sama catering kosong. Itu uangnya nggak bisa balik kalau kayak gitu, biasanya yang kembali hanya berapa persennya saja. Tapi lebih baik seperti itu daripada terjebak di persaksian palsu. Ternyata ini sudah diingatkan sama Allah. Sekarang modusnya macam-macam zaman sekarang. Akhirnya apa? Ternyata si misionaris ini korbannya nggak cuma dia. Sudah ada 4 muslimah yang berhasil dibaptis dan nggak dinikahi. Ternyata hanya untuk dimasukkan, diajak ke Kristen, entah dinikahi entah enggak ya, saya nggak tahu beritanya. Intinya korban penipuan pindah agama ini sudah banyak dia lakukan. Mudah-mudahan kita semua selamat ya. Zaman sekarang modusnya udah macam-macam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Hendaknya adil engkau fil adui, di dalam memusuhi, wal wali, dan di dalam mengasihi. Adil itu apa? Ya jelas ya. Patokannya adalah kalau orang itu baik, jadi adil itu sebenarnya yang maha adil itu Allah. Kalau manusia nggak bisa.
Tapi walaupun begitu, kalau di dalam ayatnya ada perintah untuk manusia ini berperilaku adil, maka sebenarnya di dalam perintah tersebut juga terdapat sebuah support, sebuah dukungan kepada manusia bahwa manusia itu sebenarnya disanggupkan kok untuk bisa adil terhadap memusuhi seseorang. Jangan sampai kita benci sama seseorang dengan alasan yang gak jelas, kemudian apalagi sampai memfitnah dan segala macam. Ini jelas permusuhan yang tidak adil. Atau mengasihi seseorang sampai terlalu berlebihan, sampai nggak masuk akal, sampai mengorbankan diri misalkan. Nah, ini juga sesuatu yang tidak baik. Yang baik seperti apa? I'dilu. I'dilu hendaknya adil engkau. Huwa adapun adil, ail adlu. Artinya adil itu aqrabu, lebih dekat, lit taqwa, terhadap ketakwaan, terhadap perilaku takut kepada Allah. Nah, dari sini kita bisa mengukur, adil yang dimaksud di sini adalah sebuah perilaku yang tidak merampas jiwa kita dari Allah. Misalkan kita membenci orang lain sampai kita wonge gak lapo-lapo sampai kita benci. Nah, ini berarti kita yang dalam posisi tidak adil, Membenci seseorang boleh, tapi kita juga harus bisa melihat sisi baiknya. Atau kalau kita memang nggak bisa menahan rasa benci itu, ya lebih baik tidak banyak berurusan dengan orang tersebut. Bagaimana kalau misalkan orang ini rekan, atau teman kerja atau teman atau saudara yang setiap hari bertemu, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus minta sama Allah, ya Allah, tuntunlah hati saya. Biasanya pasti harus ada komunikasi yang ketemu. Yang di luar aqrabu lit taqwa. Kalau misalkan kebencian atau kecintaan kita terhadap sesama itu sampai menjauhkan, sampai mendominasi perasaan kita dibandingkan ketakwaan terhadap Allah, nah ini yang perlu kita waspadai. Ini perilaku seperti ini yang nggak boleh. Jadi ketika ada perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain, mbuh awak dhewe sing disalahi misalkan seperti itu ya, tidak perlu terlalu memaksakan diri kita untuk, tidak perlu menekan diri kita untuk membenci seseorang sampai seperti apa. Itu nggak ada untungnya buat kita. Kalau kita bisa adil itu tengah-tengah. Kita selalu bisa mengontrol kebencian kita, selalu bisa mengontrol kesenangan kita. Nah, di situ perilaku adil itu adalah aqrabu lit taqwa. Itu yang paling dekat dengan takwa. Jadi ukuran kita adalah, meskipun kita nggak suka sama seseorang karena perilakunya misalkan, tapi ada perasaan ini sama-sama manusia. Kalau ada perasaan itu secara pasti, ini perilaku ini akan dekat dengan takwa. Nah, jadi di dalam berperasaan pada seseorang, di dalam membenci dan menyayangi, ini posisinya harus adil, harus berada di tengah-tengah. Kalau kita ingin dekat dengan ketakwaan, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah selalu mengontrol emosi, mengontrol perasaan. Benci, ojo terlalu benci. Yang namanya manusia itu ya manusiawi sekali ya, kadang-kadang benci, kadang-kadang seneng, itu wis maklum. Tapi yang menjadi penekanan di dalam ayat ini adalah perilaku adil kita sebagai manusia. Ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Wattaqu, dan bertakwalah engkau Allah pada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha waspada, bima, dengan perkara, ta'maluna, yang berbuat engkau. Ta'maluna, yang berbuat engkau, pada ma fayujazi, maka membalas siapa Allah kum padamu bihi, dengan ma. Biasanya memang pada hal-hal yang sifatnya di sini ada kaitannya dengan perasaan, Allah akan memberikan sebuah keringanan, gawe dem-dem, dem-deme menungso. Allah katakan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha waspada dengan apa yang kita lakukan, yang artinya hal-hal
retakan-retakan kecil yang ada di hati kita, luka-luka yang pada saat kita berada dalam posisi membenci atau menyayangi itu Allah tahu. Ya, misalkan kita harus kerja sama orang yang kita nggak cocok misalkan di situ, ya. Atau kita harus berkomunikasi dengan saudara yang kita rasa kita kurang cocok sudut pandangnya. Tapi di dalam hati kita ada perasaan, oh enggak, lebih baik misalkan memilih ya udah saya dengerin aja dulu gitu. Atau oh enggak, saya harus cari waktu untuk supaya saya bisa ngomong apa yang saya rasakan. Nggih. Hal semacam ini, nggih. Upaya kita untuk mengontrol kebencian dan kecintaan, nggih, ini akan mendapatkan perhatian dari Allah. Ayat ini adalah pasti, nggih, ketika kita bisa bisa adil, nggih, bisa mengontrol kebencian dan kecintaan itu, nggih, dengan perilaku kita, maka akan ada perhatian dari Allah. Dibuktikan, nggih, dengan ayat ini berarti niscaya perhatian Allah, nggih. Sesuatu yang pasti. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena nggak gampang. Kita pasti di situ ada retakan-retakan, ada gesekan-gesekan, ada guncangan di dalam menjalin komunikasi, di dalam kita mencoba berbuat baik, ya, itu pasti ada guncangan di hati, ada guncangan batin. Tapi Allah tidak akan pernah melepaskan perhatiannya. Jadi kalimat khobir itu adalah waspada. Kalau waspadanya Allah tentu saja nggak bisa dibayangkan sama manusia, nggih. Sekecil apapun keikhlasan di hati kita, Allah bisa lihat. Meskipun manusia nggak bisa lihat, kadang-kadang kalau kita membantu orang yang kita benci, nggih, ini orangnya malah curiga, loh, kok moro-moro ngewangi aku, curiga, wih, jangan-jangan. Nah. Tapi di mata Allah enggak. Allah akan melihat keikhlasan sekecil apapun di hati manusia. Manusia nggak bisa lihat, nggih. Pokoknya kadang-kadang kalau kita benci sama orang wes nih, kita nggak suka sama orang ini, tapi kok tiba-tiba orang ini baik, nah itu pasti nang hati ono iku perasaan Mas Yodi. Apa iki kok hati anak ya? Jangan-jangan apik pinjam 100 sih. Jadi padahal enggak, ya bisa jadi si orang ini dalam kondisi adil, ya, dalam kondisi sedang gitu perasaannya, tapi kene wis udzon dhisik. Untuk menangani hal ini Allah sudah janjikan, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha waspada dengan apa yang kamu lakukan. Wa'ada, berjanji siapa Allahu Allah. Wa'ada, berjanji siapa Allahu Allah, alladzina, pada orang-orang, amanu, yang beriman, siapa alladin, wa amilu, dan beramal siapa alladin, as-solihati, pada amal-amal yang baik. As-solihati, pada amal-amal yang baik. Wa'dan, dengan janji, hasanan, yang baik. Lahum, itu tetap bagi alladin, maghfiratun, adapun ampunan, wa ajrun, dan pahala, azimun, yang agung. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Orang-orang yang beramal soleh, apapun yang ada di hatinya, yang ada di perasaannya, di situ Allah janjikan maghfirah dan pahala yang besar. Adapun ajrun 'azim itu al jannatu, surga.